Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Tetap sehat ya, harus tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Setiap kita sehat, kalau kita sehat pasti kita bisa melakukan apa saja. Iya, 2 bulan berlalu ya, sekitar 2 bulan polemik tentang ijazah Jokowi ini masih belum ada titik temu. Tentu ini menjadi pertanyaan di masyarakat luas dan tentu polemik ini menjadi kemana-mana dan banyak orang yang begitu pingin tahu, pingin apa ya, karena kita tahu sendiri bagaimana di pihak Roy Suryo ada bukti-bukti dan ada sebagian orang yang percaya. Begitu juga di Pak Jokowi ya, dari pembela Jokowi juga mengatakan, dan saya yakin ada banyak orang jadi banyak terpecah-pecah. Nanti kita coba pilah-pilah, kita pilah-pilah ya, terpecah-pecah. Dan ini ada yang menarik bro ya. Ini Pak Jokowi bertemu dengan Pak Kasmujo yang di beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ini adalah dosen pembimbingnya, mungkin seperti itu ya. Tapi ada yang menarik di pernyataan Pak Kasmujo ini ya. Coba kita lihat. Ada mungkin menjadi tanda tanya besar untuk kita semuanya. Coba kita lihat dulu ya bagaimana ini pernyataannya Pak Kasmujo. Ada hal yang menarik ini bro ya. Kita lihat ya. Saya lewat Pak Polisi yang sini, Pak Reskrim. Besok ke sini antara jam 9.10 gitu. Jadi saya langsung tidak ada komunikasi langsung bahwa mau ke sana, mau ke sini, mau nengok dan sebagainya. Tapi yang jelas saya bilang gini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu. Nah, itu kan. Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu muridnya, berarti kan ya. Karena Pak Kasmujo mengatakan saya gurunya dan Pak Jokowi adalah muridnya ya. Kenapa tidak mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu saya dosennya dan Pak Jokowi adalah mahasiswa saya. Kenapa? Coba kita lihat dulu ya. Tapi ada benar lagi ya. Kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Kasmujo ini berkat karena sudah ada pemberitahuan dari Bareskrim. Itu menurut Pak Kasmujo, gitu kan ya. Kita lanjut dulu ya. Ada yang menarik bro ini bro. Bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Iya. Jadi kenapa tidak bisa menjawab itu juga pertanyaan juga ya. Biasanya kalau memang memang benar-benar dosen dan murid gitu kan ya, ini adalah saya dosennya adalah mahasiswa saya, begitu ya, mungkin seperti itu. Atau bagaimana teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah apa sih sebenarnya makna dari kata-kata Pak Kasmujo ini juga ya jadi pertanyaan, karena sampai sekarang ini polemik ini ya belum ada titik temu. Jadi belum masih melebar kemana-mana gitu kan. Kita lanjut dulu ya. Ada yang menarik lagi bro, ada yang menarik lagi nih ya. Apa Pak yang dibicarakan kemarin Pak? Ya waktu sekolah saya masih, waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam tuh harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada suruh wakili, suruh menemani atau bapak tertentu tolong dibantu. Tapi mau ngajar langsung belum boleh. Berapa lama Pak kemarin di sini? Ya kira-kira berapa nih? 3/4 jam sampai 45 menit ya kira-kira. Iya, jadi seperti itu bro ya. Jadi di tahun 83 sampai 86 Pak Kasmujo ini masih menjadi asisten dosen gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya ya. Tapi Pak Kasmujo juga mengatakan bahwa 80 sampai 85 tidak mengatakan tadi ya murid saya ada bagaimana. Cuma dia mengatakan
dia adalah murid saya dan saya adalah gurunya ya. Atau mungkin karena Pak Kasmujo ini pada saat itu menjadi asisten dosen atau bagaimana, ini juga menjadi pertanyaan ya tentunya ya. Dan ada juga yang menarik tadi dari pernyataan Pak Kasmujo, yaitu saya tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab gitu kan? Ini jadi polemik lagi nih, jadi besar lagi gitu kan ya. Jadi apa sih sebenarnya makna dari kata-kata Pak Kasmujo itu kan ya? Oke teman-teman semuanya ya. Jadi dari polemik ini tentu kepercayaan masyarakat itu terbagi-bagi ya, menjadi banyak bagian ya. Kalau saya boleh mengklasifikasinya, itu masyarakat menjadi 7 bagian ya dengan polemik ijazahnya Pak Jokowi ini. Yang pertama mungkin ya, yang pertama adalah orang-orang yang memang mencintai Pak Jokowi, mencinta mati begitu ya. Jadi sangat meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Ya, karena cintanya dia mengimani gitu. Walaupun tidak pernah melihat, dia yakin sekali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hanya percaya kalau ijazah Jokowi itu adalah asli. Ya, mungkin banyak hal ya kenapa dia percaya. Mungkin karena dia lebih condong dengan penjelasan-penjelasan ya di Pak Jokowi ya, di lingkungan Pak Jokowi, bahwa dulu bagaimana bisa menjadi wali kota, bagaimana di KPU, bagaimana di gubernur kalau dia tidak mempunyai ijazah asli. Itu yang kedua ya. Jadi orang yang hanya percaya. Yang ketiga adalah orang yang skeptis dengan ijazah Jokowi. Jadi dia tidak percaya di pihak Roy Suryo maupun di pihaknya Pak Jokowi ya. Dia tidak percaya dua-duanya karena bagaimana skeptis, ya ragu-ragu begitu kan ya. Mau lihat ya, belum mau percaya dengan aslinya, belum melihat secara empiris dengan kasat mata. Sementara dengan penjelasan Roy Suryo dia juga ragu-ragu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak mau tahu tentang hal ini gitu kan ya, tentang ijazah ini. Sakarepe des, mau palsu mau asli itu terserah. Ini orang-orang yang pesimis ya, kayaknya seperti itu ya. Terus gak mau tahu, mau palsu mau asli, gak ada gunanya buat saya, seperti itu ya. Yang kelima adalah orang-orang yang hanya percaya saja bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Ya, hanya percaya saja ya, karena mungkin lebih condong ke penjelasan Roy Suryo, penjelasan Rismond, penjelasan Dr. Tifa begitu. Hanya percaya saja, oh iya mungkin begitu. Jadi ada sedikit bimbang-bimbang, tapi dia lebih kepercaya ke Roy Suryo dan penjelasan Roy Suryo itu ya. Jadi dia lebih percaya bahwa ijazah itu palsu. Yang terakhir adalah orang yang meyakini sekali, mengimani sekali ya bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Itu orang yang terakhir. Jadi dari beberapa bagian yang saya sebutkan tadi, Anda yang mana gitu kan ya? Apakah ada yang cinta mati, mengimani sekali bahwa, meyakini sekali bahwa ijazah Jokowi itu asli, ataukah Anda hanya percaya karena lebih condong dari penjelasan-penjelasan orang-orang yang lebih menjelaskan tadi ya. Yang ketiga adalah orang yang skeptis ya teman-teman semuanya ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak mau tahu tentang ijazah Jokowi dan seterusnya. Anda yang mana gitu kan ya. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.